ibu kos gue ini punya adik tuh 4. Nah, Dia anak pertama berarti? Dia anak, setahu gue dia yang paling tua di antara 4 bersaudara yang gue lihat itu. Iya, oke. Gue nggak tahu apakah mereka punya saudara lain di luar sana. Nah, dari 4 ini dia yang paling tua. Jadi adiknya yang jualan makanan yang di yang punya warung makan depan kontrakan gue itu, depan kosan gue itu adiknya lagi itu ikut sama dia. Jadi Kayak anak ketiga gitu. anak ketiganya itu ikut sama iya, dia. oke. Nah, anak keempatnya itu ikut sama ibu kos gue. Dua-dua tuh. Ya, tapi itu dipasung di satu kamar yang ada di kosan gue itu paling ujung. Nah, suatu hari gue tuh mau ketemu sama salah satu teman kosan gue yang dia itu di kamar paling belakang. Paling belakang di bangunan paling belakang. Sehingga gue harus ngelewatin si kamar mandi itu. Jadi pada saat itu gue ada tugas untuk ngegambar bangunan gitu. Dan dia anak sipil gitu. Jadi gue kayak minta tolong dia untuk bantuin gue ngegambar. Gue ngelewatin tuh kamar mandi itu, deretan kamar mandi itu. Nah, pada saat gue ngelewatin, pada saat gue pulangnya, gue ngedenger suara. Dari kamar mandi yang lo lewatin itu? Dari satu kamar mandi yang paling dikunci, Iya. yang dikunci paling ujung. Nah, semua kamar tuh kan kebuka tuh pintunya karena nggak ada orang kan. Iya. Nah, kamar ini kok ketutup gitu kan. Jadi gue coba dengerin lagi, jadi kayak ada suara perempuan ngerintih-ngerintih gitu. Tapi gak kenceng tuh. Nggak kencang, dia kayak ngomong tapi nggak jelas, kayak ngerintih gitu. Oke. Gue kan kayak takut gitu kan, kayak takut dan gue agak penasaran. Nah, pada akhirnya gue nanya lah ke satu teman kosan gue nih malamnya ketika dia pulang kampus, gue tadi ngedenger loh ada suara di sana, itu apa ya gitu kan, yang di mana, yang di belakang, kamar mandi belakang. Terus dia bilang gini, oh itu adiknya ibu kos, kata dia. Kenapa? Dia dipasung di sana soalnya dia gila. Adiknya yang ketiga yang ikut sama adiknya ibu kos gue yang kedua yang punya warung makan itu, setiap pagi gue tuh emang selalu ngelihat dia tuh datang ke kosan gue bawa makanan. Gue tuh nggak mikir apa-apa gitu, ternyata tugas dia adalah setiap pagi bawa makanan sambil mandiin yang tadi dipasung. Yang tadi dipasung gitu. Nah, tapi dia ini juga gue nggak tahu apakah Down syndrome ataukah apa gitu namanya. Tapi dia juga nggak normal. Dia jarang ngomong. Dia paling ngeliatin orang aja gitu. Lo kalau diliatin dia, itu agak serem banget. Makanya gue kayak nggak pernah, gue kalau dia lewat tuh gue cuma lewat-lewat aja. Gue sempat nanya sih dia tuh siapa, adiknya ibu kos. Dia ngapain sih bawa makanan? Itu ngasih makan, nganter makan ke sini. Gue pikir karena dia punya warung makan, setiap pagi tuh nganterin makan buat ibu kos gue gitu kan. Ternyata dia nganterin makan untuk ngasih makan yang dipasung itu di belakang. Jadi suatu hari tuh gue saking penasarannya, waktu itu libur sekolah, jadi libur kuliah, jadi gue sama temen gue tuh kayak gue beneran pengen lihat deh, sepenasaran itu gue sama temen gue. Jadi yaudah kita coba yuk kita pura-pura nyuci baju di kamar mandi belakang. Oke. Dan itu bener-bener kurus tinggal tulang. Kamu lihat langsung berarti? Gue ngeliat langsung. Jadi dia tuh kayak diikat tapi masih bisa dimandiin. Lo bayangin aja, jadi dia tuh mandi di tempat. Dalam satu ruangan kecil itu tadi. Iya, itu kamar mandi kan? Iya, itu kamar mandi, tapi dikasih kayak amben gitu kecil. Yang which is itu dia cuman bisa selonjoran doang. Ruangan itu langsung kayak berbatasan dengan halaman belakang sebelum menghubungkan ke gedung kosan yang lain gitu loh. Itu menurut gue kayak agak lumayan nggak manusiawi ya gitu. Maksudnya kan ibu kos gue punya 40 kamar kosan ya, kenapa nggak dikasihin salah satu kamar yang lumayan agak besar gitu kan? Yang gitu gak proper lah setidaknya. Dan itu kan kecil banget tuh, kasihan banget gitu. Sebesar kamar mandi yang kecil yang isinya cuman bak mandi dengan WC dan satu space untuk kita berdiri mandi gitu doang. Terus selesai lo, kan lo udah ngekos di situ tuh. Terus lo ada nggak dengar cerita lain tentang kosan lo itu, kosan lama lo? Nah, praktis pada saat itu nggak lama dari gue pindah dari kosan itu, kayak hampir semua teman-teman yang bareng sama gue untuk bareng sama gue ngekos di situ itu juga pindah. Kayaknya nggak lama dari situ juga, kayaknya kosan itu juga udah di take over. Karena ya punya utang dan segala macam. Ibu kos gue punya banyak utang di bank yang kemudian kosan gue dijadiin jaminan.
gitu. Dan kayaknya pada saat sebelum gua pindah juga dia udah beberapa kali didatengin sama pihak bank dan mempertanyakan soal itu. Makanya dia awalnya sih dia mencoba untuk jual kosan itu ke orang, kemudian hasil penjualannya dia bayarkan ke bank. Gua nggak tahu apakah kemudian itu ditarik bank atau dia jual ke orang gitu. Tapi yang jelas sekarang sudah berganti kepemilikan. Gua nggak tahu ya kalau misalkan peliharaan yang di sana gimana gitu kan. Iya, itu kan. Apakah masih ada di sana? Ritualnya udah Karena berhenti. kan katanya kalau misalnya ada semakhluk yang udah ditaruh itu kan katanya susah buat Iya, kecuali diambil kan, kecuali diambil sesuatu yang ditaruhnya di situ kan, atau gimana gitu. Gue juga kurang paham soal itu. Iya. Even itu horor ya, tempatnya horor. Kemudian kalau mungkin teman-teman ngedenger juga ceritanya nih, gila nih kosan horor banget gitu kan. Tapi yang pertama adalah karena kita kan situasinya gue nggak bisa pindah kapanpun gitu kan. Ya udah sih kita positive thinking aja. Terus kita juga nggak perlu merasa bahwa yang penting kita nggak mengganggu kan. Yang penting kita nggak mengganggu. Terus kita juga tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, Betul. hal-hal yang buruk di tempat di mana kita tinggal gitu. Menarik banget sih karena kadang-kadang tuh yang ngebuat kita tuh takut ya Dut ya Karisma tuh kayak mindset kita sendiri gitu loh. Iya, Kayak betul. kita kadang-kadang tuh kita udah kayak ngebayangin hal-hal yang horor gitu kan ada di sekitar, kayaknya ada yang lewat nih, beneran aja gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita nggak mikirin itu, ya nggak ada yang lewat gitu kan katanya. Sebenarnya gue tuh beberapa kali emang sebelum akhirnya gue stay di satu tempat gitu, gue emang beberapa kali tuh pindah tempat tinggal gitu kan, dari zaman gue kuliah sampai kemudian kerja, sampai kemudian gue punya satu tempat di mana gue bisa stay. Nah terakhir nih, gue pernah ngontrak satu rumah. Oke, ini posisinya masih di daerah Sumatera nih? Masih di daerah itu, masih di Lampung. Lanjut nih ceritanya, tapi beda tempat nih. Tapi ini gue posisinya gue udah kerja ya, gue udah lulus kuliah. Gue udah lulus kuliah. Rumah itu gede sebenarnya untuk gue tempatin sendiri. Cuma gue nggak bisa ngontrak satu rumah yang kecil karena barang gue banyak. Gitu. Jadi kamarnya ada 5. Buat lu sendirian gitu. Makanya ada satu studio di dalamnya. Jadi itu kenapa gue mau gue tertarik gitu lah. Nah terus ketika gue cek pertama kali gue masuk ke rumah itu, kok auranya bagus banget gitu, kayak auranya adem gitu, kayak gue itu rumah udah kosong sekitar 1,5 tahun. Bukan adem hening Bukan, dingin, tapi gitu. ademnya itu adem sejuk kayak lo duduk di teras masjid. Karena memang rumah itu ada ventilasinya tuh bagus. Rumah itu ventilasinya bagus. Kayak udara, pencahayaan. Iya, udara pencahayaannya tuh bagus. Jadi sirkulasi udaranya tuh bagus banget. Jadi nggak bau pekat walaupun udah 1,5 tahun nggak ditempatin gitu. Nah sehingga gue memutuskan yaudah deh gue ambil nih gitu. Terus murah juga kan gitu. Jadi gue tempatin lah rumah itu. Gue di situ hampir 2 tahun. Pada saat gue nempatin awal tuh kan gue sendirian. Nah kemudian adik gue ajakin bareng sama gue pada saat itu karena dia waktu kalau nggak salah awal-awal pandemi deh. Awal-awal pandemi 2020 ya 2020. Nah pada saat itu gue sama adik gue cuma berdua doang nempatin itu awalnya. Dengan 5 kamar itu, satu studio kan. Itu biasanya gue pakai tempat untuk kerja segala macam kan. Aman-aman aja nih gitu loh, aman-aman aja, nggak ada masalah apa segala macam, pokoknya aman lah. Aman-aman aja. Cuman memang karena besar sih gitu, karena ruangannya tuh banyak ruangan karena ruangannya tuh besar kan, banyak kamar kosong gitu. Nah sehingga pada saat itu ada satu adik gue lagi yang gue ajak lagi tinggal bareng sama gue. Dia juga kuliah, jadi bertiga lah kita di rumah itu. Awal-awal gue di situ gue nggak ada rasa takut sama sekali, sendirian bahkan. Terakhir itu gue ngerasa kayak ada aura-aura yang nggak bagus di situ. Nah sampai suatu malam nih gue tidur. Jadi kamar gue kan di dalam kamar gue ada kamar mandi sendiri. Jadi gue tuh beli gagang hordeng karena gue tuh mau ngeganti gagang hordeng. Tau kan gagang hordeng itu terbuat dari stainless kan. Kalau jatuh bunyinya kompreng gitu kan, agak lumayan berisik kan gitu. Nah gue taruh si gagang hordeng itu gue senderin di meja kerja gue. Sekitar jam 3-an pagi gue ngedenger suara. Pokoknya suaranya sangat mirip seperti itu. Tapi sebelum suara itu bunyi, itu ada suara berisik kayak orang mukulin meja. Lo kalau misalkan tidur, terus lo keberisikan sesuatu, kan lo lama-lama
sadar kan. Nah posisinya juga gue kayak gitu, kayak si suara berisik itu yang bikin gue terbangun dari tidur gue loh, dari tidur gue gitu kan, karena dia tuh berisik kayak bruk gitu, pokoknya tuh berisik banget, kayak meja gue dipukulin gitu, berasa gue tuh meja gue dipukulin, sampai diakhiri dengan suara teriakan tadi. Suara itu tuh bener-bener nyaring dan melengking gitu loh. Lo posisinya gue masih ngantuk banget tuh, tapi gue terpaksa kebangun karena suara tadi kan. Jadi gue kebangun, gue kayak ngeliat sekitar, gue kayak suara apa sih gitu loh. Tapi bulu kuduk gue tuh udah merinding banget. Tapi pada saat itu gue bener-bener nggak bisa sepositif thinking gue kayak biasanya. Karena apa? Karena bulu kuduk gue merinding dan gue ngerasa sangat ketakutan. Gue coba baca-baca yang gue bisa baca. Terus habis itu gue mencoba untuk gue tidur lagi. Tapi lampu gue hidupin semua. Gue bangun pagi, ketika gue bangun pagi, gue keinget, oh iya gue punya gagang hordeng yang gue senderin di meja. Oh mungkin itu jatuh. Oh lo inget ke situ? Gue inget ke situ. Pas gue cek, dia masih Ternyata nyandar. Aduh, ya ampun. Dia masih nyandar di apa namanya juga gedubuk-gedubuknya nggak sekuat itu kalau Iya. gagang horden jatuh. Entah itu masih ada dalam mimpi gua ketika dipukul itu, ataukah itu memang ada suara di sekitar gue yang mukulin itu. Pasca itu ya aura rumah itu kayak gua ngerasanya berubah gitu loh. Iya. Jadi Gua bikin langsung gak nyaman juga nggak sih? Bikin kayak gitu? iya betul, jadi bikin gak nyaman. Dan pada sejak saat itu gua nggak pernah berani tidur di kasur. Jadi satu dari mana? Jadi gue beli karpet bulu yang tebel itu. Gue gelar di samping tempat tidur gue. Ya itu lebih serem gak sih? Gila ya ini anak. Enggak, jadi kalau gue tidur di situ, tidur gue nyenyak. Karena mungkin kasurnya luas ya sebelumnya. Kasurnya luas. Ada 2 orang, jadi serasa ditemenin ya. Allah Akbar. Jadi pindah ke kasur kecil yang sendirian. Nah, Jadi kalau iya kesel- Kak, jadi Karpetnya sependek kecil. Karpet maksudnya? itu emang Kecil. sebenarnya nggak kecil sih, dia lebar, tapi emang langsung dengan rak Tembok. baju gue. Oh. Gue punya rak gantungan baju Iya, gitu iya, kan, iya, jadi iya. emang langsung mepet, jadi emang nggak ada space Iya gitu. paham. Oh lu pasti kasurnya yang gede berdua terus di tengah gitu ya? Iya. Kenapa kalau pepetin tembok? Jadi gue di tengah memang itu Iya, kasur iya, itu iya, posisinya. Terus di sampingnya itu lemari, terus nah di antara lemari dengan kasur gue, nah itulah gue ada space di situ. Iya. Nah disitulah gue Tapi lu nggak takut gelar kalau di karpet. atas kasurnya ada sesuatu? Nah itu kan nggak terlalu kelihatan karena kasur gue tinggi kan. Enggak pas bangun. Iya. Tidur gitu kan. Terus saya lu bertahan berapa lama tuh di rumah itu? Gue lama bertahan di situ. Lu tetap masih bertahan? Masih. Gue kayak walaupun gue takut kayak gue masih tetap bertahan. Jadi gue tuh selalu tidur di bawah. Ada terus habis itu ada kayak Ada kejadian lagi. oh my god. Lanjut nih Lanjut. kejadiannya. Bukan itu satu kali doang. Kalau itu mimpi sih. Wah. Kalau itu mimpi. Nah, pada saat mimpi itu posisinya gue tidur di atas nih. Gue tuh praktis nggak pernah nggak pernah bener-bener gelap loh kamar gue. Nah sampai akhirnya gue beli lampu tidur, dan setiap kali gue beli sejak gue beli lampu tidur emang selalu gue nyalain lampu tidur, jadi kamar gue tuh emang nggak segelap itu, kayak agak remang gitu kan. Pada saat gue tidur di kasur itu gue mimpi lah, itu mungkin sekitar jam 2 pagi atau jam berapa gue nggak begitu ingat pada saat gue terbangun itu ya. Pada saat itu di dalam mimpi gue, kasur gue tuh kan tingginya mungkin segini ya, tingginya tuh mungkin segini. Iya. Sepinggang. Jadi pada saat gue tidur, di dalam mimpi gue itu, di lemari samping tempat tidur gue itu berdiri satu sosok. Masih gue cewek cowok nih. Sosoknya itu dia Hitam aja gitu. kayak laki-laki gitu, tapi dia gempal. Dia nggak tinggi. Dia gemuk gitu loh, tapi dia nggak tinggi. Dia bukan nggak tinggi, dia nggak kayak tinggi rata-rata manusia gitu loh. Pendek. Tuyul. No, tuyul kan kecil kan. Iya. Terus telinganya tuh agak lebar gitu. Di dalam mimpi gue ya, dia tuh ngeliatin gue. Dan di dalam mimpi gue juga lagi tidur. Tapi ada satu sosok yang berdiri di dekat di depan Iya. di Kayak- depan lemari. Kayak ngeliatin diri sendiri tapi ngeliatin makhluk Iya, lain. iya, iya. Kayak gitu di loh. berbeda Abis sisi. itu kayak sleep paralysis gitu bukan ya? Beda lagi ya? Si makhluk itu ngeliatin gue nih beberapa saat gue sadar. Saat gue sadar di mimpi itu gue sadar, gue ngeliat bahwa si makhluk itu ngeliatin gue. Lama-lama dia maju. Mendeketin. Deketin gue, lo? iya nyamperin gue. Kayak nyamperin sampai pas udah deket itu gue kebangun. Nah pas lo bangun ada nggak tuh sosok? Gak ada apa-apa di sekitar gue sih, untung ya, alhamdulillah. Namanya gue kan nggak bisa ngelihat hal-hal mistik ya, Iya, tapi iya, gue iya. nggak tahu apakah pada saat Itu gua beneran ada atau di sekitar enggak. gue atau enggak.
gitu. Nah sampai akhirnya gue pindah kan. Bertahan berapa lama di sini? Gue hampir 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah ngontrak. Karena gue ngontrak di situ 2 tahun kan. Karena itu minimal kalau di sana itu harus 2 tahun kan. Per nggak 2 boleh. tahun gitu ya? Per 2 tahun. Terus? Tapi gue nggak sampai 2 tahun, kayak 1 tahun 8 bulan gitu. Gue akhirnya pindah ke tempat tinggal gue. Nah terus pada saat gue pindahan itu, posisinya yang mindahin barang itu adalah gue minta tolong sama kakak ipar gue yang dari kampung untuk bantuin mindahin barang karena pada saat itu gue kerja kan. Nah pada saat itu kakak ipar gue kan ngajak orang-orang pekerja gitu loh untuk mindahin barangnya gitu loh. Jadi tukang-tukangnya gitu tukang-tukang gitulah untuk mindahin barang-barang gue karena banyak kan. Ada satu tukang yang dibawa sama dia, pekerja yang dia bawa dari kampung itu yang kesurupan di kamar mandi gue. Pertamanya dia ngeliat katanya ada cewek lagi duduk. Jadi kamar mandi gue itu kan ada kaca juga kan, penyekat. Pokoknya dari showernya itu ada sekat kacanya. Itu tingginya rata-rata tinggi untuk ini lah, untuk shower lah. Dan itu dia duduk di situnya. Di pintu kacanya Di itu. atas. Iya, dia ngelihatnya sih itu. Terus dia tiba-tiba kesurupan. Tapi kayak selama lo di sana untungnya lo nggak Kesurupan. Jujur ya, kalau di kamar mandi itu dari awal gue pindah, gue nggak pernah berani matiin lampu. Jadi kamar mandi gue itu selalu hidup 24 jam. Pintu kamar mandinya itu nggak bisa dikunci. Jadi kadang tuh kebuka sedikit. Jadi kalau misalkan gue matiin lampunya itu, gue bisa ngeliat dari pintu yang kebuka sedikit itu celah gelapnya tuh kamar mandi, dan itu kayak gue ngerasa horor banget. Kecuali kalau misalkan teman-teman gue lagi minap lagi di rumah gue, terus mereka mau matiin nggak apa-apa karena kan rame-rame kan. Gue berani. So kalau sendirian tuh gue nggak pernah berani matiin lampu kamar mandi karena gue ngerasa kayak nggak tahu, agak horor aja. Akhirnya lo keluar dari kontrakan itu? Iya, karena gue udah dapat tempat lagi kan, jadi gue memutuskan untuk ninggalin. Tapi pada saat itu sebenarnya alasan gue bukan karena gue takut ditinggal di situ ya gitu, karena memang ya gue udah saatnya pindah aja gitu. Walaupun misalkan itu terlalu cepat karena gue masih ada 4 bulan sisa di situ. Nah, bapak yang punya kontrakan itu, yang punya rumah, nanya ke gue gitu. Karena mungkin dia curiga kenapa gue masih 4 bulan kok udah pindah gitu kan. Dia bilang, kamu nggak betah ya? Kamu kenapa? Kamu diganggu katanya gitu kan. Dia nanya gitu kan. Terus habis itu, enggak kok gitu kan. Dan gue nggak apa namanya, gue ngerasa bahwa itu adalah kejadian yang gue alamin sebelumnya, adalah kejadian janggal yang terjadi di situ yang menurut gue ya bisa dibilang itu mistis gitu kan. Tapi gue tidak mengkait-kaitkan gitu loh. Maksudnya gue nggak berpikir kayak jangan-jangan di sini ada penunggunya nih atau apa gitu. Gue nggak berpikir gitu kan. Nah tapi setelah dia bilang gitu, jangan-jangan tuh ulah si penunggu nih gitu. Akhirnya gue ceritain, iya tuh Pak, saya pernah satu malam saya lagi tidur, ada satu teriakan yang benar-benar bikin saya terbangun. Oh iya, dulu juga ada yang digituin katanya gitu. Itu bapaknya udah tahu, tapi dia nggak bilang. Kenapa dia nggak ngasih tahu ke gue? Karena aku nanti kalau dia Iya bener banget. Kalau misalkan dia ngasih tahu ke gue, dia pasti, gue nggak akan tinggal di situ sih, sumpah, demi apapun. Gila, menarik banget nih teman-teman ceritanya. Sebenarnya ada 2 cerita tadi, ada cerita yang kosan, cerita kosan sama cerita kontrakan, dan dua-duanya ada kisah mistisnya. Iya betul. Gimana Dut, menurut lo yang paling seru yang mana? Kalau gue sih menurut gue lebih serem cerita yang tadi dia teriak. Tapi emang suaranya semelengking itu, dan sampai hari ini gue masih terngiang-ngiang. Gue masih terekam jelas gitu loh suara itu. Gue lebih suka yang menarik yang ritual tadi, yang jualan jenglot gitu. Iya, itu agak serem juga Tapi sih. kalau itu jenglotnya keluar sih seru juga kayaknya. Aduh, jangan dong. Ceritanya makin seru maksudnya. Gue nggak tahu sih, maksudnya emang kalau jenglot tuh bisa keluar jalan-jalan gitu ya? Bisa lah. Masa sih? gitu. Dia sekecil kayak gitu dia keluar? Iya. Kecil kan dia? Makanya harus tetap di dalam kotaknya. Gue denger cerita-cerita ya. Lu pernah lihat gak? Apa? Jenglot? Enggak, gue serem. Kalau lihat juga gue agak berani. Kalau yang palsu gue pernah lihat. Yang palsu kan katur kan banyak biasanya. Tapi kalau yang asli mah, kuat gue. Katanya rambutnya panjang, terus kukunya sama giginya terus tumbuh ya? Tumbuh kan hidup. Kan emang makhluk hidup. Ini matinya gimana nggak tahu. Nyambung ke episode yang sebelumnya itu. Bisa ditonton di sini ya, ada notifikasi. Tapi sekarang ngekos juga gak? Gue ngekos juga sekarang. Semoga ada sekarang di cerita orang Jakarta. lagi ya. Biar ada episode 2-nya gitu. Tapi sekarang so far aman ya. So far sih kosan gue aman kalau yang sekarang. Oke. Oke, Semoga terima nambah kasih. lagi cerita horornya. Oke.
Siap. Terima kasih banyak Karisma sudah Jangan dong. Siap. Mengalami situasi Terus gue horor. malah bilang terima kasih karena itu jadi cerita kita. Iya. Jangan dong, karena gak enak banget. Mengalami situasi kismismu horor. episode kita. Iya. Mungkin buat teman-teman juga yang mungkin mengalami kisah-kisah horor di kosan dan lain sebagainya gitu kan. Kita hidup dengan berdampingan dengan makhluk hidup yang lain ya. Iya. Dan itu juga sama-sama ciptaan Allah. Jadi ya yang penting kita nggak saling ganggu aja sih. Itu prinsip hidup aku. Betul. Ada satu pelajaran sih yang bisa kita ambil juga, salah satunya adalah positive thinking ya. Jadi kayak yang tadi udah kita bahas, kalau gimana kalau kita mau ngebuat situasi kita selalu auranya positif ya, kitanya harus ngebuat positif juga gitu. Betul Oke. sekali. Thank you banget Karisma udah dateng. Iya. Apa ditunggu cerita selanjutnya nggak dong? Jangan dong. Tapi kayaknya ada Itu nanti. the last. Itu the last pokoknya. Oke. Buat para warga yang nonton, jangan lupa juga kirim cerita ke kita. Kalau misalnya menarik, kita bisa bacain. Atau kalau kalian juga mau kita undang ke sini, bisa ngobrol bareng kita di sini bertiga. Oke. Jangan lupa like Comment and subscribe. and share. Oke. Sampai jumpa di next video. Thank you Karisma. Bye.